Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Nugroho dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dengan NIREM 03.01.22.0517. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi penyuluhan pertanian, yaitu evaluasi hasil dan dampak guna memenuhi penugasan ujian mata kuliah evaluasi penyuluhan pertanian. Baik, selanjutnya yaitu topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu ada persiapan penyuluhan, ada pelaksanaan penyuluhan, lalu ada hasil pelaksanaan penyuluhan, lalu analisis evaluasi hasil dan dampak pelaksanaan penyuluhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke persiapan penyuluhan. Jadi di persiapan penyuluhan ini saya menyiapkan dua, yaitu untuk pelaksanaan penyuluhan untuk evaluasi hasil dan pelaksanaan penyuluhan untuk evaluasi dampak atau evaluasi program. Jadi yang pertama yang disiapkan sebelum melaksanakan penyuluhan, yaitu yang pertama menyiapkan sinopsis, kemudian yang kedua membuat LPM, dan yang ketiga menyiapkan alat dan bahan penyuluhan. Lalu selanjutnya untuk dari sinopsis sendiri ada beberapa komponen seperti isi yang di sini yang ada di sinopsis. Yang pertama di judul materi, yaitu yang untuk evaluasi hasil, yaitu pembuatan pupuk berbudget microbial solution atau CMS. Lalu yang dievaluasi dampak mengenai judulnya pemanfaatan lahan pekarangan. Lalu untuk manfaat di evaluasi hasil di pelaksanaan dengan evaluasi hasil, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan petani dalam mengenal jadam dan melakukan pembuatan pupuk organik berupa jadam. Lalu di evaluasi dampak sendiri memiliki manfaat, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan petani dalam mengelola pekarangan sebagai sumber pangan. Selanjutnya untuk LPM-nya sendiri, yaitu yang pertama di evaluasi hasil, sasarannya yaitu Gapok Tani Desa Kemencing di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Lalu untuk dievaluasi dampak ada di KWT Sekar Melati di dusun yang sama, yaitu dusun Kemencing. Lalu untuk metode di evaluasi yaitu ceramah dan demonstrasi cara. Lalu untuk evaluasi dampak metodenya ceramah dan diskusi. Lalu untuk medianya yang digunakan di evaluasi hasil dan evaluasi dampak yaitu leaflet dan benda sesungguhnya. Namun untuk di evaluasi dampak sebenarnya hanya leaflet saja, karena kemarin di evaluasi dampak kita hanya melakukan evaluasi dan tidak melakukan praktek. Lalu untuk tempatnya sendiri pada evaluasi hasil kemarin di Balai Duku Sulur 1 Desa Kemencing. Lalu di evaluasi dampak sendiri kemarin di rumah Ibu Kepala Kapitani Desa Kemencing. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan khususnya di evaluasi hasil, karena di evaluasi hasil ada praktek karena menggunakan metode demonstrasi cara, yaitu pembuatan jadam itu sendiri, sehingga alat dan bahan diperlukan seperti alat yang pertama ember, lalu ada kaos kaki bekas, token bekas, lalu ada tutup ember atau penutup. Lalu bahannya sendiri ada air, leaf mold atau selasa daun atau tanah bola bambu, lalu ada garam berosok, ada ketang seleritis dan pisang. Ini merupakan alat dan bahan dalam pembuatan jadam microbial solution. Lalu untuk pelaksanaan penyuluhan sendiri, ini di sebelah kiri merupakan pelaksanaan penyuluhan untuk evaluasi hasil, yaitu pembuatan jadam microbial solution. Lalu di kanan sendiri ini merupakan foto kegiatan praktek penyuluhan dan evaluasi dampak. Jadi di sini Ibu sedang mengerjakan kuesioner terkait dengan evaluasi dampak tentang pemanfaatan lahan pekarangan yang sudah dilakukan oleh KWT ibu-ibu. Lalu selanjutnya di sini ada hasil pelaksanaan. Yang pertama yaitu adalah hasil pelaksanaan evaluasi hasil. Di sini saya menggunakan analisis Wilcoxon, yang mana analisis Wilcoxon sendiri merupakan uji sampel berpasangan yang mana memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua sampel. Jadi dua sampel di sini yaitu pretest dan posttest yang dilakukan di waktu yang bersamaan setelah
sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan mengenai pembuatan jadwal microbial solution kemarin. Di sini dapat dilihat untuk respondennya ada 10 orang, 10 ibu-ibu KWT, dan ini adalah nilai dari pretest dan posttestnya. Lalu setelah itu kita analisis menggunakan SPSS, menggunakan analisis Wilcoxon, di mana dapat dilihat di keterangan di sini jika ada keterangan A maka berarti posttest, nilai posttest lebih kecil daripada nilai pretest. Lalu jika B yaitu nilai posttest lebih besar dari nilai pretest, lalu C adalah nilai posttest sama dengan nilai pretest. Lalu dapat dilihat di sini di keterangannya di positive rank menunjukkan 9B, yang mana 9 menunjukkan jumlah dari responden yaitu 9, yang mana keterangannya B yaitu posttest lebih baik dari pretest, sehingga terjadi peningkatan dari pretest ke posttest. Lalu di negatif rank tidak ada, berarti tidak ada penurunan dari pretest ke posttest. Lalu untuk yang C, yang ini ada satu orang, di mana satu orang ini dalam posttest dan pretest memiliki nilai yang sama, tidak ada perubahan. Lalu untuk analisisnya sendiri, dari hasil evaluasi yang dilaksanakan di Dusun Tangkil 1, Desa Kemejing, Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul, melalui kuesioner dari kegiatan penyuluhan pembuatan pupuk organik berupa Jadam Microbial Solution atau JMS. Berdasarkan evaluasi yang menganalisis hasil dari penyuluhan tersebut menunjukkan hasil yang bagus. Hasil analisis kuesioner yang diisi oleh 10 responden yang sudah ikut serta dalam kegiatan penyuluhan ini menunjukkan 9 orang mengalami peningkatan setelah mendengarkan penyuluhan yang ditandai dengan 9B, dan satu orang yang tidak terjadi perubahan atau memiliki kesamaan nilai antara pretest dan posttest yang ditandai dengan 1C, serta tidak terjadi penurunan setelah dilaksanakan penyuluhan atau 0A. Baik, ini untuk analisis evaluasi hasil. Selanjutnya ini adalah hasil dari pelaksanaan penyuluhan untuk evaluasi dampak. Baik, selanjutnya yaitu adalah hasil pelaksanaan penyuluhan untuk evaluasi dampak. Di sini ada beberapa pertanyaan dari nomor 1 hingga nomor 9 dengan pertanyaan ini berdasarkan beberapa faktor yang sudah ditentukan pada saat membuat kisi-kisi mengenai evaluasi dampak atau program. Jadi di sini jawabannya berupa skala dari setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi totalnya ada 4, dan setiap jawaban juga memiliki nilai. Di sini sudah dijumpa dan di rata-rata, lalu di presentase juga setiap jawaban dari responden dan setiap soal. Lalu ini ada rumus di tingkat pelaksanaan, yaitu nilai yang dicapai dibagi nilai tertinggi dikali 100%. Lalu untuk analisisnya sendiri, yaitu dari hasil evaluasi program yang dilaksanakan di Desa Kemejing, Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul yang berjalan sejak tahun 2020 sampai sekarang, dirasakan cocok dilaksanakan di daerah tersebut berdasarkan evaluasi yang menganalisis dampak dari program pemanfaatan lahan pekarangan menunjukkan hasil yang bagus. Hasil analisis kuesioner yang diisi oleh 10 responden yang sudah diikuti serta dalam program pemanfaatan lahan pekarangan ini menunjukkan akumulasi nilai persentase 31,6% dan rata-rata yang bernilai, yang berarti tingkat pelaksanaan program ini berada pada kelas sesuai dilaksanakan di daerah tersebut. Setelah dilaksanakan evaluasi, beberapa poin penting dalam pelaksanaan program pemanfaatan pekarangan ini sendiri. Dalam segi lokasi sendiri, pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Kemejing dianggap sudah sesuai dikarenakan masih di Desa Kemejing memiliki banyak lahan pekarangan di sekitar rumah masing-masing warga. Selain itu, program ini juga dapat menambahkan tingkat pendapatan, kesejahteraan, kebudayaan, dan kemandirian masyarakat Desa Kemejing itu sendiri. Dari poin-poin pertanyaan yang sudah diberikan kepada responden, hampir semua poin memiliki nilai yang tinggi dengan tingkat pelaksanaan sesuai dan sangat sesuai dilaksanakan di daerah Desa Kemejing ini.
Baik, sekian presentasi saya mengenai evaluasi penyeluruhan, baik evaluasi hasil dan evaluasi dampak atau program. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.